ya. Seri ini nggak tahu ya berapa lama. Saya harap saya tunggu Roh Kudus untuk mendetailkan itu ya, step pelan-pelan. Karena doa Bapa kami sebenarnya bukan sekedar Tuhan mengajarkan doa. Karena waktu konteksnya Matius ini tidak dalam pertanyaan kayak seperti di Lukas. Tuhan, bagaimana kami harus berdoa seperti yang lain gitu ya. Itu Tuhan ngajarkan doa. Tapi di Matius itu nggak ada konteks seperti itu. Nah, jadi ada beberapa teolog Mbak Tuhan yang menafsir ini dua hal berbeda tempatnya memang. Ya. Tapi saya mau konteksnya di Matius. Jadi kalau saya renungkan ini kita akan belajar ya. Saya pernah khotbah ini seri di gereja di Metro sini, di PPS yang saya pelayanan itu. Tapi tidak begitu, saya merasa masih ada banyak hal yang disingkapkan nantinya buat kita semua. Karena kan khusus mau belajar khusus gitu ya. Saya menangkap doa Bapak kami itu tidak sekedar pelajaran doa, tapi nanti kalau Anda dan saya merenungkan ini seperti konsep apa ya, teologis gitu ya. Kalau bahasa ini seperti doktrin Kristennya gitu ya. Bapak kami di surga gitu ya. Ini teologi yang orang lain nggak punya, agama lain. Yudaism mungkin punya sama. Yahweh dan maksudnya bapaknya. Agama hanya sekedar Allah gitu ya. Surga itu tempat yang pasti dia tinggal di sana. Tentunya apa, kerajaan. Yang lainnya saya nggak ngerti, agama lain punya konsep ada nirwana dan masing-masingnya penuh bidadari, tapi ini konsepnya kerajaan nantinya begitu. Ya. Ini nanti kita baca satu-satu kok. Saya harapkan bisa sampai selesai terakhir. Ya, malam hari ini saya mau ngasih pengantarnya. Pengantarnya kenapa doa Tuhan memberitahu pengajaran ini muncul gitu ya. Saya akan coba baca dulu ya, Matius 6 dari ayat 5. Hal yang sama ada di Lukas 11 2 sampai 4 itu orang murid-murid menanyakan, Tuhan bagaimana kami harus berdoa? Ya. Kalau di sini Tuhan yang ngajar langsung. Ini kaitan khotbah di bukit. Ini diajarkan kepada para pengikut, para yang siap jadi murid Tuhan. Ya. Jadi ini doa khusus untuk para murid sebenarnya begitu. Saya baca ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang munafik, garis bawah ya, penting sekali. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Penting ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Secret, ya bahasanya King James tersembunyi pakai nama secret, pakai kata secret. Maka Bapakmu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapak kami yang di surga. Ya, ini konsep teologis yang penting sekali. Allah kita sebagai Bapak yang punya anak banyak, ya, semua yang di bumi ini milik Dia semua, begitu ya. Di surga, satu tempat yang settle, yang Bapak ada di sana, tidak di tempat lain. Dikuduskanlah namamu, ya. Di tempat di sana itu di surga namanya sudah dikuduskan. Ya. Jadi ini berdoa mohon kita ini juga dilayakkan menguduskan namanya. Jadi Allah kita itu kudus sifatnya, suci. Datanglah kerajaanmu, bentuknya kerajaan surga itu tempatnya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, ini bicara masalah surga itu harus yang menciptakan dan yang menguasai segala alam semesta. Bumi itu tidak bisa terpisah dari kekuasaan surga, harusnya begitu. Walaupun dalam dosa, tapi tetap harus ada dalam pengawasan surga sepenuhnya. Ini penting sekali, ya. Seringkali kita ini surga di sana, kita di sini lupa.
berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Konsepnya ya, Yesus ngajar teologi untuk orang Kristen itu kebutuhan yang kita perlukan tadi, dikatakan kok Tuhan mau mengetahui apa yang kita perlukan, itu dikatakan secukupnya. Ini nanti saya akan share, ini terlalu penting ya. Kondisi dunia makin banyak orang, Anda yang punya anak segala mulai berbagi ya. Berkatmu tidak hanya untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, untuk gereja, untuk yang lain nantinya. Ini penting, ini hubungan dengan materi itu tidak boleh serakah dan sebagainya. Ini teologi orang Kristen seperti itu, bukan sebanyak-banyaknya. Ya, kalau saya guyon ya, seringkali kita sebenarnya yang doa ya best, banyak-banyaknya ya Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini luar biasa. Ini ngerti Allah kita, Bapak kita itu tidak banyak orang, hampir-hampir tidak ada agama yang bicara masalah pengampunan. Ya, korban itu buat agama-agama tertentu itu cuma nutupi, itu nebus dosa. Ya, harusnya mereka kata nggak bisa, karena harus diimbangi dengan perbuatan baik. Begitu. Hanya Allah kita yang konsepnya pengampunan. Ya, ini penting untuk menjaga hubungan sesama. Jadi kita harus saling mengampuni, itu perlu sekali. Ya, kalau nggak ngampuni nggak diampuni. Ya. Tapi konsepnya kita sudah diampuni dulu. Kalau kita ngerti arti pengampunan dari Bapak kita harus mengampuni orang yang lain yang bersalah kepada kita. Berapa banyak hari ini kita merasa tersakiti itu dan sebagainya. Ya, yang sakit hati itu kan seringkali kita. Orang yang membuat kita marah, membuat kita sakit hati, mereka tidak sama sekali, seringkali tidak merasakan. Tapi yang merasakan, Tuhan suruh kita yang merasakan ngampuni dulu. Ya, Yakobus katakan pengampunan dosa itu mempengaruhi doa kita besar kuasanya nantinya. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Ya, hati-hati. Jangan bawa ke dalam pencobaan. Nanti saya akan cerita bagaimana kita harus, yang Tuhan mau kita ketika ada pencobaan kita ngerti Tuhan campur tangan bahwa ini ujian di hadapan Tuhan. Ya, bukan pencobaan iblis yang mau mencobai. Ya, termasuk kinan kita dicoba dirangkul sama iblis. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Si jahat ini hati-hati betul, saudara. Jahat itu betul-betul memakai malaikat terang, kedok dan sebagainya sampai kita ini hampir tidak ngerti, dikira orang-orang yang kelihatannya baik, padahal baliknya jahat. Itu kita, kalau kita masih anak-anak rohani gitu ya, saya nggak ngerti betul, ini betul-betul jeratnya mematikan. Kita harus lepas dari jahat betul. Nantinya kalau kita mulai bertumbuh dewasa, kalau Anda lihat 1-2 ya, kalau kita punya iman yang sudah meningkat dari anak-anak ke anak muda, hamba maksud saya ya, itu kita dikatakan, anak muda, engkau harus mengalahkan si jahat itu. Ya, lepaskanlah waktu masih baru, kita tidak lepaskan, karena jeratnya terlalu halus sekali. Saya harap ini kita akan bicara satu-satu. Yang terakhir ini confess, ini pengakuan, ini penaguhan dalam kurung itu ya. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam kurung itu karena apa? Karena beberapa bapak gereja yang lampau itu ini belum tentu teks aslinya ada. Kan ditemukan beberapa yang lebih awal lagi tidak ada ini. Jadi ini respon jemaat atau beberapa gereja awal ya untuk menyampaikan ini. Ini respon sesuatu untuk balas nutup doanya dengan begini. Ya. Jadi masih kita kurung masih begitu. Baik ya. Saya rasa itu saya mau mulai share dari ayat yang kelima. Jadi saya mau jawab begini. Ini Tuhan mengajarkan konsep ini kaitan dengan berdoa. Itu yang pertama kali, bukan pertama ya. Itu dia mengaitkan dengan orang munafik. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Saya mau bacakan di terjemahan lain ya, di firman Allah yang hidup, FAYH yang WWH, FAIH ya, begini bunyinya. Dan sekarang mengenai doa, apabila kalian berdoa, janganlah berbuat seperti orang munafik yang berpura-pura saleh dengan berdoa di hadapan umum
dan di rumah-rumah ibadat, di mana setiap orang dapat melihat mereka. Jadi yang pertama saya mau sharing, konsep doa Bapa Kami ini Tuhan sampaikan ke kita itu supaya kita menghindari dari konsep agamawi. Ya. Semua orang yang beragama itu pasti konsep berdoanya masuk jerat orang munafik. Ya. Agamawi yang kaitan dengan ritual. Ya. Kita tidak bisa. Kita begitu terima Yesus, percaya terima Yesus, kita jadi anak Allah. Karena kita ngundang Roh Allah masuk dalam hidup kita. Menyatu. Jadi munafik itu mendasar di manusia, dan manusia itu sifatnya semua munafik karena dia ini selfie dan sebagainya. Itu menunjukkan dirinya ya lebih daripada yang lain. Padahal dirinya sendiri dalam hati nuraninya kita tahu banyak dosa dan kelemahan kita. Itu munafik pemain sandiwara. Ya. Dia melakoni skenario-nya dikerjakan, padahal hatinya lagi sedih, ya dia suka gembira. Ya, pemain aktor yang top seperti itu. Tidak bisa. Semua agama, termasuk agama Kristen, kalau kita hanya agama Kristen tidak anak Allah, kita masih doa kita pasti seperti orang munafik. Karena kita merasa tertuntut untuk hidup benar, hidup saleh. Padahal sehari-hari kita merasa belum tentu seperti itu. Ya, tapi doanya selalu kan baik doanya. Ya. Apalagi doa di konteks yang dilihat orang. Ini masalahnya bukan tidak boleh doa di gereja. Ayo Pak Bambang berdoa, enggak mau. Karena saya takut orang munafik. Bukan begitu. Ini dua berbeda. Ini dasarnya munafiknya. Ya, kalau orang munafik nanti dia doanya di tempat umum, kan tujuannya karena agama saya Kristen, saya hamba Tuhan. Apa yang saya doakan, tanda kutip, sebatas ritual yang baik-baik saja, saya tidak berani terbuka atas hidup saya sendiri sebenarnya. Itu munafik. Jadi ada pura-pura. Ya. Anak Allah tidak boleh begitu. Ini konsep bukan untuk agama, untuk anak Allah. Karena nanti kita tahu Allah sebagai bapak, sebagai ayah. Ada keterbukaan. Ya. Tidak boleh munafik. Ya. Kalau mau ingin dilihat orang munafik, ya sudah. Engkau mendapatkannya di situ. Yang menarik kalau Anda lihat, ya kalau Anda punya sabda begini ya, ada tanda bintangnya bisa diklik. Diklik itu paralel ayat ini menjelaskan ada di Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Saya baca cepat ya. Kenapa kaitannya sabda menarik ke situ? Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, ini agamawi. Yang lain pemungut cukai, orang berdosa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Ini awal munafik seperti itu, membandingkan dirinya kepada yang lain karena dia harus, Farisi kan orang terhormat ya. Sejak kecil kayak Paulus, sejak kecil masuk sekolahnya Taurat terus sampai jadi orang terhormat. Jadi dia harus dituntut untuk lebih baik pada semua orang penampilannya tapi ya. Karena aku tidak sama seperti semua orang, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah ini awalnya menarik di situ. Ya, dia bandingkan dengan orang lain. Karena dia merasa ya tutorialnya belum tentu lebih baik sebenarnya. Tapi kalau agamawi harus itu kan seperti gradual itu ya. Ini mengikuti jenjang ini lulus seperti ini, dapat jabatan ini, jenjang ini, training ini, dapat latihan ini lulus begitu. Gradualnya begitu nantinya. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu, menekankan mementingkan hal yang ritual. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, ini penting 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan yang memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan tidak
Dan orang lain itu tidak, formalisasi tidak. Sebab barang saya meninggalkan diri, ia akan direndahkan, dan barang saya merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya. Jadi berdoa sebagai anak Allah itu hal yang pertama harus biar tidak terjebak agamawi dengan roh munafik. Kita harus terbuka hari ini. Nanti Bapak-Bapak ketemu. Ya. Mintalah dikuduskan namamu dulu. Ya. Orang berdosa jangan banyak doa apa-apa ya, tidak boleh berdoa harusnya. Mengucukai ngaku dunia manusia berdosa. Tentunya minta ampun, Tuhan ampuni, dibenarkan. Dibenarkan baru boleh berdoa dengan benar. Kalau nggak anak Allah tidak bisa jauh. Ya. Bisa cerita tentang penyakitnya ya. Yang di dalam lebih besar sesungguhnya. Tuhan kalau marah sama orang Farisi malah engkau hanya membersihkan pinggan kayak cawan, itu hanya bagian luarnya. Itu munafik. Tapi Tuhan, Yesus, anak Allah, Roh Kudus, firman Tuhan ini, itu membersihkan bagian dalam kita. Jadi Bapak kami itu, yang pertama saya mau sampaikan, ini disampaikan untuk ngerti bahwa kita ini anak Allah, doa kita tidak boleh berpura-pura seperti orang munafik. Kita harus transparan, jujur. Ya, nanti kita baru ngerti Bapak seperti apa. Yang kedua, ya ini kan tadi motivasinya ya. Yang kedua itu bicara masalah tujuannya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi yang kedua, pengantarnya itu ditujukan kepada anak-anak Allah. Kalau anak Allah kita tahu, Allah yang penjawab doa segalanya, yang itu jadi Bapak kita. Jadi tujuan doa kita itu bukan untuk orang lain, bukan segalanya. Bapak itu kudus. Ya. Jadi kalau mau niat berdoa, dikatakan tidak boleh ada yang tahu bila perlu. Ini bicara bukan masalah tempat dulu, ya. Tapi masalah sikap hati yang benar ngerti. Kita harus berdoa, tujuan kita kepada Bapa yang di tempat tersembunyi. Dia melihat isi hati kita, bukan omongan kita toh. Ya. Melihat tersembunyi, ambilnya kepadamu. Jadi tujuannya kita berdoa itu hanya untuk kita tujukan kepada Allah Bapa kita. Baik itu doa pengucapan syukur, doa permohonan, doa pengampunan dosa dan sebagainya kepada Bapa, bukan kepada orang. Jadi saya sebenarnya ini satu hari ketemu sama teman waktu saya di Wamena gitu ya. Ini bahasa-bahasa yang maaf saya harus cerita ya. Ini saya dengar orang-orang yang ini buat saya bukan melecehkan sih, guyonan gitu ya. Teman saya cerita, pokoknya ini pengusaha-pengusaha di Surabaya ini, teman saya. Mereka selalu ngomongnya, terus kita apa-apa perlu kontak kami aja. Nah, ketika nih saya dengan Pak Budi itu ya, istri saya melahirkan prematur di Wamena kan ke kuburan. Lalu beberapa teman Surabaya dulu orang-orangnya ya pengurusnya Pesat Yayasan bilang begini. Wes, benarkah bojomu, istrimu suruh ke Surabaya aja. Nanti kita cek baik karena di Wamena waktu keguguran di Kuret dan sebagainya itu dokter umum. Di Wamena waktu itu tidak ada dokter kandungan. Jadi dia bilang teman-teman, kalau itu nggak bersih, kata ya, nanti sulit kamu bisa punya anak lagi. Oh ya baik. Lalu jawab saya apa? Ya tak berdoa dulu. Saya bilang berdoa dulu. Saya mau Tuhan kau bagaimana? Saya percaya Tuhan. Tanpa dokter kandungan dia dokter karena segala dokter. Ya, berdoa dulu. Kalau teman saya itu ya wes itu malam-malam tuh di Wamena itu tadi sih 2 jam ya dengan di Jawa gitu ya. Itu kira-kira kalau di Wamena kita waktu itu jam berapa? 12-an ya. 12-an sampai setengah 1. Teman saya pengusaha itu bilang, ya wes sebentar ya. Dia sakit perut. Dia mau masuk kamar mandi. Di kamar mandi Tuhan bilang begini sama dia. Iku hondarka, iku nek ngomong didoakan, itu artinya hondarka gak ada duit ini. Jadi nek kamu mau ngundang dia, mau memeriksakan, ya kamu kasih tiketnya. Tapi tadi agak lupa, jadi dia jam 2, di Wamena jam 2 pagi, itu telepon bunyi lagi.
Dia yang nelpon. Lu siapa? Gak nak duit ya? Loh, saya bilang to the point aja. Minta kirim katanya. Saya bilang enggak, nanti aja deh. Ya singkat cerita, akhirnya kami beberapa waktu lagi enggak segera itu ke Surabaya. Saudara lihat ya. Semakin saya hati-hati betul. Saya bukan ngomong saudara yang banyak orang. Jadi saya belajar itu saya belajar sesuatu. Kalau saya bilang ya doakan, itu mungkin kesannya berapa orang, bukan sudah orang Surabaya teman saya itu mungkin. Oh, nek abah tuh ngomong doakan itu berarti gak ada duit jadi nih. Nah itu masalah hati nurani aja sebenarnya buat saya. Ya. Tapi ini buat saudara semua, ya ingat baik-baik ya. Kita doa itu apa sih? Kita perlu apa doa itu? Yang jelas kita nyadari kita tidak bisa apa-apa, kita perlu orang yang lebih berkuasa Tuhan yang itu ayahmu. Jadi kita niat itu. Niat. Ini penting seru ya. Kalau Anda ngerti ini, saudara akan tempat itu penting ya. Saya belajar satu hal tentang metaverse ini. Ada seorang hamba Tuhan bilang begini. Sebenarnya apa bahayanya metaverse? Dia bilang begini. Nanti suatu saat semua orang itu akan dibawa ke namanya space, ruang. Dia bilang begini, teolog ini. Tapi sesungguhnya Allah kita menciptakan manusia itu yang diperlukan bukan space, tapi place, tempat. Ya, tempat kita ini. Punya tempat. Ya. Jadi kita ke gereja perlu pakai pakaian apa, kita ke kolam renang pakainya beda-beda. Tempat itu yang bisa menolong kita untuk apa ya? Membuat kita dalam segala situasi, segala hal, orang bisa lihat kita apa adanya. Kalau kita mau Kristen ya kita Kristen dimanapun kita harus seperti iman kita. Bukan space, semua dikumpulin di situ, enggak. Nah, tapi place. Nah, ini sama. Hati kita itu dengan Tuhan ada kata kunci tempat tersembunyi. Itu supaya dari hati ke hati, ya dari hati ke hati. Itu perlu kekhususan, itu perlu saudara sungguh-sungguh masuk kamar, itu biar orang lain tidak ada yang tahu, Anda niat sungguh-sungguh masuk ke kamar, tutup pintu rapat-rapat, dan saya tutup pintu rapat-rapat, hubungi bapakmu. Dan nanti saya harap kita punya pengalaman itu ya. Kalau Anda, itu makanya ada beberapa orang yang mengajarkan tentang hati Bapak gitu ya. Iblis tahu rahasia ini, dia ketakutan sehingga banyak orang itu hubungannya dengan ayahnya, dengan papanya pasti hampir tidak baik. Hampir semua orang diteliti, itu hubungan dengan mama atau ibunya itu baik. Tapi hampir banyak orang, kok di konseling gitu ya, healing dan sebagainya namanya apa itu selalu kalau berhubungan dengan ayah, dengan papa itu selalu tidak baik. Saya ngalami itu juga. Ya. Makanya kan selalu surga bahwa telapak kaki ibu, bukan ayah. Toh. Ya. Kalau kita ke bank selalu ditanya apa? Saya juga pertama agak komplain. Nama ibu. Loh, nama ayah. Enggak, nama ibu. Ya. Ayah tidak. Nah, konsep ini pada teologi Kristen, itu Allahmu itu bapakmu. Walaupun teks aslinya ya termasuk merangkap ibu, karena dia juga Yehova Jireh itu ya, mencukupi itu juga itu seperti orang yang punya payudara besar menyusui anak-anaknya gitu ya. Jadi bisa laki, bisa perempuan sebenarnya. Tapi konsepnya khusus maskulin Allah kita itu. Ya. Bapak yang akan melindungi, menjaga dia seperti nanti konsepnya raja dia. Kalau akan punya kerajaan. Raja yang maha kuasa itu ayahmu. Nah, seberapa banyak kita nanti kita banyak, misalnya kalau ngomong pertama Bapak surga, saya ngomong banyak hal ya. Yesus ngomong apa? Pada Filipus ya, mana aku pengen lihat Bapakmu? Filipus, kalau ngeliat aku lihat Bapak. Karena apa yang aku kerjakan semua itu aku melihat Bapak mengerjakan apa, aku ikut mengerjakannya. Ya. Yesus mengatakan Bapak, ngajar doa pun Bapak kami yang di surga. Dia tidak mengenalkan namanya Yahweh lah siapa, Yehova enggak. Bapak. Konsep anak itu harus saudara nikmati betul. Ya. Kalau Anda tahu konsep anak sama bapak, Allah kita tuh Yahweh kita, Allah kita sebagai bapak, sebagai ayah. Nanti Anda ngerti, please dia di tempat sembunyi itu khusus ya. Saya kadang kalau ada di keluarga, ya saya pernah nolongin orang yang satu keluarga,
suami istri anak dua bisa ngajar saat teduh, mereka sulit nggak bisa saat teduh. Begitu saya lihat ke tempatnya, dia ternyata ngontrak kos 1 kamar kos 3x4. Suami istri anak 2 di situ, gadis-gadis. Ya waktu itu masih SD lah. Yang lama itu nggak bisa tidur. Saya bilang gini, ayah mesti ngalah. Tinggal pilih aja, saya teduhmu pagi-pagi betul sebelum mereka bangun atau malam betul setelah mereka tidur semua. Harus sendiri. Sangat dia jangan selain terganggu, biar nggak, maaf ya bagus sebenarnya contoh. Beda kan, ini pribadi ya. Satu pribadi, satu dua itu pribadi. Tapi ada yang mesbah keluarga itu perlu sama-sama. Jadi setiap keluarga ya, saya harap sahabat BSK, engkau tidak hanya punya ngajari keluarga Anda, punya mesbah keluarga atau malam atau pagi. Selain itu, tiap orang harus punya pengalaman, punya hubungan pribadi dengan Allahnya sebagai bapaknya. Saat itu tidak boleh sama-sama, itu pribadi. Makanya tadi Pak Bambang saya tanya, kok 4 pasal, 5 pasal itu susah. Ya. Itu paling tidak 1 pasal aja buat saya merenungkan. Pintanya itu karena bukan sekedar baca, Mas. Ya, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, nggak ada bacalah sebenarnya. Renungkanlah. Pelan, dicerna ya. Terima kasih Tuhan, nggak ngerti bagaimana ini maksudnya apa, aku nggak tahu. Itu pribadi, dialog dari hati ke hati. Nanti engkau dan saya punya pengalaman pribadi, itu bapakmu sungguh-sungguh, itu akan mengeluarkan imanmu. Kalau ngerti iman ini, itu bapakmu, itu Allahmu bersama dengan engkau. Ayah itu kan nggak mungkin anaknya diculik, langsung diam aja, enggak. Langsung segera tolong. Tapi agamawi ya tidak. Agamawi lihatnya, doanya ya secara agamawi. Ya. Selain munafik, ya, dia tujuannya tidak to the point langsung kepada Allah. Ya, doanya ya sebagai apa? Nggak tahu, sebagai silakan Pak Ondarka berdoa ya saya berdoa. Oh ini pernikahan suruh berdoa ya saya doa pernikahan itu. Umum, ya. Ya kalau di Wamena, saya ingatkan di Wamena itu saya terkenal PDM. Pak Budi nggak tahu ingat nggak, niteni nggak bisa niteni selalu. Itu tiap kali acara para pendeta tapi juga saya doa makan susu saya. Jadi saya dikenal PDM. Pendeta doa makan katanya. Ya, lanjut Pak, seperti yang nanti kita diskusi ya. Ingat yang terakhir ya. Maka bapakmu yang melihat tersembunyi dari hatimu yang paling dalam akan membalasnya kepadamu. Yang balas Bapak bukan Allah. Kalau Bapak itu spesial, kalau Allah banyak orang. Ya, Bapak lihat anak. Saya tembang ini, kalau aku nyebut dia Allah, waduh, dia alam semesta dia lihat semua dia tidak lihat hondakan. Tapi begitu saya ngerti Bapak, itu seru sendiri, dia jawab, dia lihat saya. 7. Ini pengantar-pengantar dulu ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ini berapa orang Yahudi, berapa agama tertentu selalu punya pengajaran tentang doa, ya. Misalnya doa arwah, ya. Lalu doa apalagi, ya. Doanya sudah tercatat semua. Doa pernikahan seperti ini. Ya. Jadi nggak dari hati lagi. Itu baik, awalnya baik. Ya. Tapi kalau keterusan, ya selalu formalitas, legalitas itu seperti umat dengan Allahnya ya. Tapi dengan Bapak nggak bisa begitu. Bapak pengen kita dari hati ke hati. Beberapa orang, ini kok Anda lihat jelas kalau orang-orang yang apa ya, lebih tradisional gitu ya, agama suku gitu ya. Kan ada apa rapalan doanya apa ya. Kalau orang meninggal itu apa doanya ya. Itu semua ya. Permohonan doa diulang-ulang berapa kali. Sebenarnya tujuannya supaya Tuhan mendengarkan. Tapi kalau bapakmu sekali aja cukup, karena dia tahu apa yang kau perlukan. Tapi itu Allah, ya, ada konsep-konsep tertentu yang ya tidak apa-apa, ulang-ulang gitu ya. Yang diajarkan di sini, harapannya diulang-ulang itu mungkin untuk sekedar liturgi atau ritual, oke lah.
Tapi tidak boleh punya hati ini diulang-ulang supaya lebih menggerakkan Tuhan memberi, menjawab doa kita. Karena dikatakan ayat 8-nya, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Makanya tuh, saya katakan tadi yang sejak awal, ini doa Bapak kami itu untuk apa ya? Bukan mengkanter sih. Ini untuk hal yang membuat konsep baru, menjelaskan bahwa anak Allah itu, doa itu sebenarnya kaitan dengan relationship yang private. Persoalannya apa? Kita ketika lahir baru itu kita betul-betul spesial. Ya. Kita dari orang-orang yang terhilang menjadi anak Bapa. Lahir baru itu bukan sekedar Kristen, enggak. 1 Yohanes 1 ayat 12 kan, siapa percaya dan menerimanya diberi kuasa, otoritas atau hak jadi anak Allah. Sejak itu kita anak Allah. Lahir baru yang seperti Alkitab. Tapi kita ikut katekisasi, dibaptis, punya surat gereja, surat baptisan, sah anak gereja. Ya, saya awal pernah bertanya kalau anak gereja, Anda bukan anak Allah, tidak mungkin dibaca firman setiap saat. Kalau Anda anak Bapa, ngerti. Firman ini seperti mana katanya. Itu makan rohani buat rohku mau kuat. Aku mengasihi Bapa, aku makan firman tiap hari. Kau sudah nampakkan kebenaran. Aku anak Allah, nanti harusnya doanya pertama kali, aku hidup kudus, hidup benar. Ya saudara, jadi doa Bapak kami ini Tuhan ajarkan untuk menjelaskan kalau engkau percaya kepada aku, engkau akan jadi anak Allah. Ini untuk mengkantorkan, untuk membedakan dengan agama Kristen termasuk. Semua agama. Ini ritual, ini religi ya. Ini relationship yang satu anak Allah. Ya, bukan sekedar religi. Ini relationship. Kristen itu sebenarnya relationship. Anda baca di Kisah Rasul ketemu istilah Kristen. Kristen itu muncul awal karena orang-orang luar itu ngamati ini orang-orang kok berubah hidupnya. Ya, oh mengikuti Kristus. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Hari ini kan konsepnya hampir terbalik. Kristen dulu, capnya muncul agama, walaupun tidak banyak orang yang mengikuti Kristus. Mau nyakal diri, pikul salib, tidak banyak orang. Ya saudara, baik saya rasa saya berhenti di sini dulu, ya, untuk sebagai pengantar awal. Nanti mulai Rabu depan, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, Bapak kami yang ada di surga. Cara terus bisa selesai satu. Ya. Lalu minggu Rabu depannya lagi, satunya lagi. Dikuduskan namamu. Cara bisa selesai. Ya. Supaya kita mengenal secara utuh tentang doa Bapak kami ini. Kalau Anda dan saya tidak ngerti ini, pasti kita agama, maksudnya kita hanya agama Kristen, ya mentok. Tapi kita anak Allah, ada growth-nya. Ada proses dan progresnya, bertumbuh. Ya. Yang hidup itu mesti bertumbuh. Berbuah makin banyak, berbuah lebat. Ada anak makin dewasa jadi anak muda atau hamba, sahabat mempelai. Growth, fruitful nantinya seperti itu. Tapi agamawi tidak akan. Ya. Baik, saya berhenti dulu. Silakan kalau mau ada yang bertanya dulu. Silakan.